Kominfo Sandi dan juga Balai Rungan Samawa di kesempatan kali ini. Nah, terjadinya kelangkaan minyak goreng pada beberapa minggu belakangan ini sudah mulai menimbulkan keresahan di masyarakat, tentunya mulai dari harga yang bervariasi dan kemudian kelangkaan stok. Nah, jadi untuk saat sekarang ini pemirsa, jika hal ini tidak segera ditangani, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat masalah yang besar untuk masyarakat, terutama bagi industri UMKM tentunya. Nah, baik, untuk kesempatan pagi hari ini sudah ada bersama kita Kepala Disko UMKM Perindustrian dan Perdagangan Bapak Rizky Trisnadi SIMSI. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait hal ini Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan fenomena terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa hari belakangan ini? Nah, kemudian apa saja langkah-langkah dari pihak Bapak untuk meminimalisir terjadinya hal ini tentunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang ada di Kabupaten Sumbawa, sebenarnya permasalahan ketersediaan pasokan minyak goreng di beberapa wilayah bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa. Ini menjadi isu nasional. Terus terang, kami sebenarnya Diskoperindak Kabupaten Sumbawa, kira-kira bulan Januari minggu pertama itu, tim pemantau kaitan dengan barang-barang penting yang ada di masyarakat itu, salah satunya ada gejala, ada indikasi di gejala akan terjadi kelangkaan minyak goreng di minggu pertama Januari 2022. Sehingga pada saat itu kami mengambil kesimpulan bahwa ada satu kondisi panik buying di tengah-tengah masyarakat Sumbawa terhadap masalah minyak goreng ini akibat kelangkaannya. Pada saat yang sama kami memerintahkan kepala bidang perdagangan dan beberapa staf, bahkan dengan unsur kepolisian dan bahkan TNI pun itu untuk ikut melakukan sidak langsung ke para distributor resmi yang ada di Kabupaten Sumbawa yang menangani pasokan terhadap minyak goreng. Nah, setelah kami sidak pertama di minggu pertama Januari itu, memang ada 1 dari 4 distributor resmi dan 1 depo retail modern gitu, yang untuk mensuplai grey modern Alfamart gitu di Kabupaten Sumbawa. Memang betul-betul faktanya tidak ada minyak goreng yang dikirim dari produsen, khusus dari wilayah Jawa Timur ke Kabupaten Sumbawa. Tapi ada 1 distributor kami menemukan yang siap akan dibagi ke retail, kurang lebih ada 650 dus, 650 karton lah. Dan itu kami ambil alih untuk menerapkan sistem operasi pasar di tengah-tengah masyarakat. Nah, saat itu kami di minggu kedua telah melakukan operasi pasar di beberapa wilayah kecamatan. Ada 6 titik yang menurut kami cukup paling genting situasi panik buying di tengah masyarakat. Kami mengambil termasuk di Kota Sumbawa. Dan Kota Sumbawa kami juga lakukan operasi pasar, kebetulan kami tempatkan di halaman kantor Perindak itu. Dan ternyata itu tidak bisa mempengaruhi secara signifikan, dan sampai hari ini pun panik buying itu terjadi. Tentu kemudian terhadap pasokan minyak goreng dari pabrik ke distributor ini, kami secara intens dalam 1 minggu itu 2-3 kali kami turun ke lapangan untuk memantau perkembangan sampai sejauh mana realisasi order para distributor ini ke produsen yang ada di wilayah Jawa Timur gitu, Surabaya lah.
Dan ternyata sampai hari ini pun mereka belum mendapat pasokan kaitan dengan minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Sumbawa. Tapi dalam minggu-minggu ini kami telah mendapatkan pasokan minyak goreng, tapi sangat terbatas. Itu ada salah satu distributor kurang lebih ada 100.000 ya, ada 1.000 karton, ada 1.000 dus. Ada 1.000 dus yang berbagai macam varian kemasan gitu kan. Ada kemasan yang setengah liter, ada yang 1 liter, gitu, bahkan ada yang gelasan gitu pun. Nah itu mudah-mudahan ini bisa menutupi kebutuhan masyarakat dan jangka waktu 1-2 hari ke depan gitu. Nah saya kira apa yang kami lakukan di Perindak untuk menangani persoalan ini, hari ini pun kami telah sedang melakukan operasi pasar di Kecamatan Labuan Badas. Kami coba menyapli melalui salah satu distributor resmi itu kurang lebih 200 dus di Kecamatan Badas pada pagi hari ini. Dan insya Allah besoknya kami akan lanjutkan operasi pasar di Kecamatan Hutan. Ada kurang lebih juga 200 dus akan kami supply kaitan dengan kebutuhan di masyarakat Hutan dan sekitarnya. Dan saya harapkan dalam minggu ke depan pun kami akan memperoleh pasokan yang sama dari para distributor untuk kami terapkan pola operasi pasar yang langsung masyarakat hendak memperoleh minyak goreng dengan harga eceran tertinggi, arti 14.000 per liter. Saya pikir itu gambaran sementara. Dan mungkin bagaimana dengan harga yang melampau tinggi? Nah itu dia yang menarik nih. Kami juga bersama tim perdagangan di Perindak kaitan dengan maraknya apa istilahnya di medsos. Di medsos itu bahwa memang ada beberapa minyak goreng, tapi saya yakin dia tidak terlalu banyak. Karena pantauan kami ternyata mereka membeli minyak goreng itu tidak diperoleh dari distributor resmi yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Mereka secara aktif, secara mandiri, mereka berbelanja di luar Pulau Sumbawa, baik disapli melalui travel, melalui apakah namanya sistemnya. Tentu mereka dia menjual ke pasaran itu kami tidak memantau karena dia sistemnya lewat online itu. Tapi saya yakin memang hal ini walaupun memang tidak dibenarkan, memang berdasarkan Permendak 06 kan tidak memungkinkan kita untuk menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Nah kaitannya yang marak di medsos itu kan minyak goreng kemasan premium, minyak curah sawit kemasan premium yang beredar itu, yang memiliki kapasitas volume 2 liter gitu kan. Dan sesungguhnya sebenarnya itu memang harus sampai ke tingkat konsumen itu 14.000 per liter. Tapi di medsos itu ternyata sampai 20. Ya anggaplah rata-rata di antara 18 atau 20 bahkan sampai 22.000 per liternya gitu. Sudah ada 50. Mungkinkah ya mungkin mereka beranggapan karena ini sistem COD lah ya, arti mereka mengantar langsung di depan pintunya gitu kan, mungkin dia menambahkan biaya transportasinya sehingga ada pelayanan lebih ekstra gitu. Tapi dengan apapun alasannya, kami pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tidak membenarkan untuk menjual minyak goreng ini di atas harga eceran tertinggi. Sehingga kami dalam hal ini hanya mampu menghimbau pada pemilik akun yang bertransaksi secara online itu untuk sedikit ya, ada apa maksudnya saya katakan agak kesadaran sedikit lah, berpihaklah kepada masyarakat gitu. Arti jangan coba-coba, saya bisa simpulkan mereka memanfaatkan kondisi panik buying di tengah pabrik untuk mencari keuntungan pribadi gitu. Saya harapkan mungkin kalaupun kemudian 1.000-2.000 per liter dengan
dengan perhitungan biaya COD-nya yang langsung masuk di depan pintu rumah pemesan gitu, saya pikir bisa kita toleransi lah di angka paling tidak 16.000 kah atau 17.000 mungkin bisa kami tolerir lah seperti itu. Tapi sampai saat ini memang kami juga belum sanksi apa seperti apa yang kami karena di luar kendali kita untuk memantau kaitan dengan posisi teman-teman yang berbisnis secara online itu. Dan mungkin Pak, tentang merek-merek yang banyak sekarang ada yang awalnya cuma Sonia, Bimoli, dan kemudian ada merek-merek lain, ini bagaimana nih Pak? Ya, kami akui memang. Saya terus terang selaku kepala Perindak ini kan bahkan klasifikasi perlu juga saya jelaskan ya. Minyak curah sawit ini ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah minyak sawit curah gitu kan, minyak sawit curah mungkin yang kita lihat itu mungkin dia dikirim dengan pakai tangki misalnya kan, atau pakai dulu waktu kita masa-masa kecil itu pakai kaleng biasa gitu kan. Itu mereka jualnya biasanya per 1,5 liter misalnya gitu kan, atau 1,5 kilo gitu kan. Itu kalau berdasarkan Permendak 06 minyak curah sawit itu dia sampai ketika ke Sumen itu pada harga 11.500 gitu. Nah, yang kategori kedua itu adalah minyak curah sawit kemasan sederhana. Itu sampai ketika ke Sumen itu kurang lebih 13.500 harga eceran tertingginya. Sedangkan yang ketiga itu adalah minyak curah sawit kemasan premium. Nah, ini yang biasa kita saksikan. Mungkin ada produk dari bermerek Bimoli, Filma, bahkan Fortune atau Tropical gitu dengan kemasan premium. Batik juga itu ya itu yang biasa kita yang kita lihat di pasaran. Itu harga eceran tertingginya itu harus 14.000 rupiah per liter di konsumen. Lalu kemudian tiba-tiba kan muncul nih minyak goreng yang tidak biasa kita saksikan, ada Fitria, ada tawon gitu kan, ada batik, ada mentari, dan lain-lain sebagainya. Di dalam pemantauan tim kami itu emang curah sawit gitu. Itu betul-betul itu minyak curah sawit yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat karena itu sudah berlabel SNI dan resmi mereka itu. Ya, saya pikir keberadaan mereka, hadirnya mereka pun salah satu solusi opsi untuk menutupi kekosongan pasokan di Kabupaten Sumbawa. Tidak apa-apa, cuma biar bagaimanapun ya tentu kemudian harganya juga ya harus mentaati kaitan dengan aturan Permendak 06 tahun 2022. Harga eceran tertingginya harus 14.000 per liter gitu. Saya pikir kami berterima kasih sekali dengan muncul produk-produk yang merek yang lain yang tidak lazim kita temukan di pasaran, itu kita bisa saksikan itu sebagai alternatif. Dan informasinya bahwa 2 minggu yang lalu juga ada pasokan kaitan dengan minyak curah. Itu ada 8 ton masuk ke Kabupaten Sumbawa yang sentralnya mereka peroleh dari depo Kayangan, depo Lembar. Itu ada 8 ton masuk ke Kabupaten Sumbawa. Ini juga sebagai upaya untuk menutupi kekosongan kebutuhan minyak goreng untuk Kabupaten Sumbawa. Cuma persoalannya para konsumen ini kan sudah terbiasa mengkonsumsi minyak goreng dengan kemasan premium. Ya, tentu kemudian mereka juga untuk beralih ke minyak goreng curah biasa itu yang curah, ada sedikit kekurangan kurang suka gitu. Ya, ada khawatir sedikit lah mungkin. Sebenarnya itu juga minyak goreng yang terjamin karena memang tidak dalam kemasan saja, dia hanya dijual di tingkat retail itu dalam bentuk liter atau 1,5 liter. Mereka bawa cerigen sendiri, dengan cerigen mereka disuplai langsung gitu. Cuman bukan dalam kemasan saja gitu, tapi kalau kualitas minyaknya sama saja, minyak itu adalah minyak curah sawit. Nah,
di sini Diskoperindak ini selaku stakeholder ya yang tentunya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan ini mungkin gimana ya, untuk menenangkan hati masyarakat nih, bagaimana Bapak pesan untuk masyarakat ini bagaimana? Nah itu dia, makanya kami hadir. Kami sudah beberapa kali melakukan operasi pasar, tapi operasi pasar kami ini kan tergantung kaitan dengan stok yang ada di para distributor resmi. Dan alhamdulillah minggu-minggu ini kami bukan mengambil alih ya, memberikan opsi kepada para distributor salah satu cara menyalurkan minyak goreng yang ada di gudangnya gitu, melalui mekanisme pasar supaya ada kepastian bahwa minyak goreng ini sampai pada harga eceran tertinggi. Jadi konsumen itu menerima 14.000 per liter untuk memastikan itu. Hanya upaya itu. Cuma kami melakukan operasi pasar tergantung kaitan dengan pasokan dari pasokan yang ada di gudang distributor resmi, dari pasokan dari para produsen yang ada di Pulau Jawa gitu. Ya, atau mungkin sedikit Pak tentang mengadakan pasar di setiap kecamatan mungkin? Memang akan rencana seperti itu, cuma saya katakan kembali lagi kaitan dengan ketersediaan stok. Ya. Kalau andai kata memungkinkan di 4 distributor resmi ini sudah, kami ada sedikit keyakinan bahwa 1-2 minggu ke depan itu sudah mulai ada pasokan minyak goreng dalam kemasan sederhana maupun kemasan premium itu, dan kami akan mengambil alih dengan menggunakan mekanisme pasar. Kami akan turunkan tim kami untuk mendampingi para distributor supaya dia menyampaikan langsung keberadaan minyak goreng itu di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu kebijakan yang sementara ini yang kami bisa lakukan untuk menggaransi masyarakat kita supaya mereka juga dapat terlayani untuk pembelian minyak goreng dengan harga berdasarkan aturan yang berlaku gitu. Nah, kalau saya menghimbau pada para masyarakat untuk tetap tenang, mungkin diatur saya sekarang dengan pola pemakaian minyak goreng lah. Ibarat kalau goreng bahan pangan tertentu, ya seefisien mungkin lah, bagi tidak kan, jangan menjalankan seperti itu kan. Tapi kan untuk menghadirkan secara langsung, kami Diskoperindak dari tingkat kabupaten tidak punya kewenangan terlalu jauh untuk mengintervensi 3 produsen untuk mempersegera pasokan itu. Cuman kami punya kewenangan untuk menekan para distributor resmi yang kebetulan ada data di kami, untuk mereka berupaya untuk menghadirkan pasokan minyak di wilayah Kabupaten Sumbawa. Dan mereka sudah berkomitmen, mereka juga sangat terbuka menjaminnya kepada kami. Dan faktanya memang di gudang ketersediaan minyak goreng di mereka itu memang kosong, memang sangat kosong, itu tidak main-main. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini karena memang kami dengan tim secara intent untuk memantau keberadaan minyak goreng yang ada di tingkat distributor khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa. Saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Rizky Trismadi SEMS atas penjelasannya pagi hari ini. Dan baik pemirsa, mudah-mudahan hal ini penjelasan dari Bapak Rizky bisa menjawab keresahan emak-emak yang ada di Kabupaten Sumbawa. Baik, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.